Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sabila Mediana dari kampus Universitas Nasional, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas sebelum UAS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana manfaat teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi. Teknologi merupakan suatu sistem yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena saat ini kita hidup di era digital yang dimana segala sesuatunya bisa kita akses secara online. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan teknologi karena di era 4.0 semua kegiatan hampir bisa diakses melalui teknologi. Contohnya, seperti ingin mendaftar di suatu perusahaan ataupun di sekolah dari dasar maupun atas. Teknologi ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan teknologi semuanya menjadi mudah dilakukan. Salah satu kemudahan yang didapatkan dari penggunaan teknologi ialah mengembangkan bisnis online seperti makanan, barang, maupun pakaian. Dengan adanya bisnis online tersebut, seluruh orang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke toko ataupun tempat jualan. Makanan, barang, maupun pakaian. Dalam hal ini, harga yang didapatkan juga lebih terjangkau daripada harga yang ada di toko-toko. Adapun manfaat teknologi informasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia, diantaranya 1. Bidang pendidikan. Dengan adanya komputer, mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah untuk membuat kurikulum pembelajaran, jadwal pelajaran sekolah, membuat daftar nama siswa, membuat daftar nilai siswa, membuat absen siswa, membuat perhitungan gaji pegawai, dan membuat perencanaan pengajaran bagi guru-guru sekolah. Mengakses informasi pendidikan lewat internet. Sering perkembangan zaman internet telah merambah sekolah-sekolah setingkat kecamatan sehingga akses informasi pun semakin mudah diperoleh untuk kemajuan pendidikan tiap-tiap sekolah. 2. Bidang kesehatan. Mempermudah dokter dan perawat dalam monitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Sebagai contoh, saat perawatan almarhum mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pertamina Jakarta tahun 2008, dengan teknologi modern bisa memonitor bahkan menggantikan fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Itu merupakan teknologi kesehatan yang digabungkan dengan teknologi informasi dan komputer. Yang ketiga, bidang transportasi. Dengan komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer untuk menerbangkan sendiri pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Bahkan setelah mencapai
ketinggian tertentu, pesawat bisa diterbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang sudah diprogram dalam komputer. Dengan komputer, navigasi kapal laut bisa ditentukan koordinasi dan arah gerak kapal. Demikian juga penjualan tiket di bandara, stasiun, dan terminal bus dilayani dengan cepat menggunakan komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman barang. Kantor pos bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat dengan adanya komputer dan internet. Orang tidak lagi menunggu berhari-hari menerima surat, cukup lewat email saja lebih cepat dalam sekejap. Jadi, dunia menjadi semakin sempit dalam arti bisa diakses sedemikian cepatnya. Yang kelima, bidang industri otomotif. Mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Dengan bantuan komputer, pabrik-pabrik otomotif bisa memproduksi melalui dalam jumlah. Dengan bantuan komputer, pabrik-pabrik otomotif bisa memproduksi mobil dalam jumlah ratusan per bulan yang tidak mungkin dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia. Yang keenam, bidang jasa konstruksi. Dengan komputer, para insinyur dan arsitek mendesain gambar konstruksi dengan pemodelan dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat. Gambar konstruksi didesain menggunakan program CAD, sedangkan untuk perhitungan analisis dan penganalisa kekuatan menggunakan program SAP 2000 atau STAD 111 yang dioperasikan dengan bantuan komputer. Bidang jasa percetakan koran, majalah, buku-buku semua dikerjakan dengan mesin yang dioperasikan oleh komputer sehingga dalam waktu singkat bisa mencetak buku atau majalah atau koran dalam jumlah ratusan bahkan jutaan eksemplar. Bisa menghemat waktu dan biaya seandainya dikerjakan dengan membuat oleh manusia. Seandainya dikerjakan dengan manual oleh manusia, butuh berapa ribu orang untuk mengetik di kertas koran dan perlu beberapa lama untuk menyelesaikan. Keburu berita menjadi basi dan tidak up to date lagi. Yang kedelapan, bidang industri perfilman. Semua efek-efek di dunia, akting, animasi, dan penyutingan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya dan penyutingan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya juga dikembangkan mempergunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi komputer. Sebagai contoh, film-film Hollywood berjudul Titanic untuk sebenarnya tambahan animasi untuk menggambarkan kapal raksasa
yang pecah dan tenggelam, sehingga tampak menjadi seolah-olah mirip dengan kejadian nyata. Yang kesembilan, bidang industri rekaman, bahwa untuk menghasilkan suara yang bagus perlu mengatur perekaman dan modifikasi suara dengan media komputer untuk mencetak album ke dalam VCD atau DVD. Perlu bantuan program komputer untuk memproses pembunyian atau pembakaran CD sehingga bisa merekam suara dengan kualitas sangat tinggi. Yang ke-10, bidang pertahanan dan keamanan. Negara maju seperti Amerika telah dilengkapi dengan peralatan satelit yang dikendalikan dari bumi untuk memantau serta memetakan keadaan di permukaan bumi pada Perang Dunia Kedua, dan yang terakhir dengan Irak. Amerika menggunakan jaringan intelijen yang dilengkapi dengan teknologi komputer dan informasi modern sehingga bisa mengalahkan lawan lainnya. Yang ke-11, bidang olahraga. Pertandingan sepak bola Piala Dunia ditayangkan oleh satelit yang dihubungkan dengan pesawat penerima di bumi kemudian dipancarkan ke seluruh satelit pemancar TV di belahan bumi, sehingga acara olahraga sedunia itu bisa dinikmati oleh semua orang. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.